Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menegaskan bahwa biaya pendaftaran masuk bagi mahasiswa baru tahun 2023 telah tercantum semua di website UB. Ketentuan besaran biaya yang tercantum dalam website tersebut merupakan informasi valid yang digunakan. Untuk itu, Widodo menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan sumber informasi lain selain yang tercantum dalam website. Guru Besar MIPA UB ini juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak yang meminta biaya selain yang tercantum dalam website karena dipastikan hal tersebut tidaklah benar. Biaya penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya sudah terinformasikan secara transparan melalui website UB. Informasi yang tersaji dalam website merupakan informasi resmi yang sudah disiapkan oleh panitia. UB menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai jika ada pihak lain yang meminta besaran biaya tidak sesuai dengan informasi yang ada dalam website tersebut. Seluruh informasi, bayar dan seterusnya itu kita pampang di website. Ya. Jadi tidak ada biaya yang di luar di website. Kalau ada biaya di luar website, laporkan. Nah, intinya begitu ya. Ini saya tegas menyampaikan, tidak ada Rp1 pun yang keluar di luar yang sudah tercantum di website. Kesuksesan pengusaha dalam berbagai sektor memiliki cerita dan jalan yang berbeda. Hal ini yang menjadi perhatian Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya untuk mengundang mereka berbagi kisah di kampus FEB UB. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UB, Abdul Gofar, mentargetkan pihaknya mampu menghadirkan para pengusaha sukses dari berbagai bidang hadir untuk memberikan kuliah di fakultasnya. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat termotivasi dan memiliki banyak wawasan mengenai dunia usaha yang berkembang secara dinamis. Kegiatan kuliah tamu bersama pengusaha sukses ini akan menjadi agenda rutin bagi FEB dalam perkuliahan setiap awal semesternya. Kehadiran pengusaha sukses dari berbagai bidang dalam kuliah tamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB diharapkan menjadi pembakar motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi dan mencapai cita-citanya. Selain itu, diharapkan wawasan mahasiswa juga semakin terbuka lebar mengenai berbagai sektor usaha yang dapat dimasuki oleh mahasiswa baik selama menempuh bangku kuliah maupun selepas kuliah. Sebenarnya acara ini kan rutin, jadi kuliah perdana, awal kuliah hari pertama biasanya kami mengundang prominent ya di bidang ekonomi dan bisnis. Beberapa waktu lalu kita punya Pak Menteri, Pak Bahlil, Pak Erick Thohir, dan hari ini pengusaha. Dan ke depan mungkin kita akan perbanyak lagi seperti ini, tapi pengusaha nasional yang besar. Memang tidak ada fokusnya, cuman pengusaha sukses nasional kita akan undang. Mungkin tahun depan kita belum tahu siapa lagi, tapi pasti akan ada pengusaha yang akan kita undang.
Pengertian bisnis bukan sesuatu yang sulit, namun harus sederhana dan solutif. Hal tersebut diungkapkan Wapresdir Bank Sentral Asia atau BCA, Arman Hartono, kepada ribuan mahasiswa FEB-UB. Menurutnya, bisnis adalah membuat solusi dari kebutuhan masyarakat yang kemudian diapresiasi dengan energi dalam bentuk uang. Selisih antara apresiasi dengan biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi laba bagi penyedia produk. Arman menekankan bahwa pengertian dan model bisnis haruslah sederhana, mudah dimengerti dan dilakukan agar dapat berkembang. Sebuah bisnis bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan sederhana, mudah dimengerti dan dijalankan. Bisnis yang bagus adalah kegiatan yang mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mampu memberikan apresiasi dalam bentuk uang ketika memakai solusi tersebut. Namanya bisnis melewati ketidakpastian. Ya udah Pak, itu aja jadi topik. Topik apa? Bisnis melewati ketidakpastian. Oh gitu ya. Ya udah, itu jadi slide saya. Bisnis melewati ketidakpastian. Nanti dalam hati saya, ya namanya bisnis ya pasti melewati ketidakpastian. Kalau semuanya pasti ya nggak ada bisnis. Loh kok begitu? Ya karena bisnis itu adalah by definisinya adalah sebuah ilmu di mana adanya kebutuhan, kita memberikan solusinya, orang apresiasi, dia bayar. Semoga pembayaran lebih dari energi yang kita buang, itu namanya laba. Itulah bisnis, cuma begitu doang. Pahami apa kerepotan orang, berikan solusi yang tepat dengan energi, dalam ini uang ya. Uang itu juga alat tukar energi. Jadi saya mau ini dulu perjelas definisinya. Uang itu apa? Alat tukar, bukan hanya barang jasa, tapi energi. Semua di alam semesta ini energi. Coba yang belajar fisika, apapun ada kena hukum kekawan energi. Semoga energi yang dikeluarkan lebih sedikit daripada energi yang masuk. Nah, itu laba. Wakil Presiden Direktur Bank Sentral Asia, Arman Hartono, memberikan tips menarik kepada para mahasiswa untuk tidak menghindari ketidakpastian dalam bisnis. Sebaliknya, ketidakpastian menimbulkan banyak kebutuhan yang menjadi peluang bisnis. Arman mencontohkan seperti banyaknya antrian nasabah di BCA yang menimbulkan ketidakpastian waktu layanan, menimbulkan peluang kartu ATM sebagai solusi mengambil uang tanpa harus mendatangi teller. Situasi ketidakpastian selama pandemi juga menimbulkan kebutuhan belanja online sehingga berbagai layanan berbelanja online menjadi peluang bisnis yang dapat tumbuh selama pandemi. Dari hal tersebut, Arman mengatakan bahwa bisnis akan selalu mengalami masa ketidakpastian yang tidak usah dihindari, namun dilihat dengan jeli agar memunculkan peluang. Ketidakpastian dalam bisnis bukanlah hal yang harus dihindari. Dalam pandangan Arman Hartono, Wakil Presiden Direktur BCA ini justru melihat ketidakpastian sebagai peluang untuk memunculkan solusi bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, maka ketidakpastian seharusnya dilihat dengan jeli agar menjadi peluang usaha baru yang memberi keuntungan. Kita membantu orang lain dan dia apresiasi. Itulah bisnis. Dan kalau semuanya pasti, tidak ada kebutuhan sebenarnya. Justru karena banyaknya ketidakpastian, jadi banyak kebutuhan. Dengan adanya kemarin pandemi, banyak kebutuhan untuk bisa jualan online. Banyak kebutuhan masker. Tiba-tiba yang bisnis masker, Pak, kita bisnis dalam waktu 6 bulan naik 400%. Pemirsa, melonjaknya laba perusahaan perbankan tanah air pada tahun ini berdampak pada pergerakan indeks pasar modal. Menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, kinerja positif sektor perbankan yang didominasi oleh Big Four, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA selama ini menjadi salah satu motor penggerak IHSG. Selain itu, Adib juga melihat pada saham perbankan ini selama ini menjadi salah satu saham favorit di kalangan investor individu maupun institusi. Adib memperkirakan pada selama tahun 2023 ini, kinerja sektor perbankan akan tetap tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada pergerakan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
Kenaikan laba perusahaan perbankan terutama Big Four, BRI, Mandiri, BNI, dan BCA menjadi asa optimis dalam pemulihan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Kinerja sektor perbankan ini juga memberikan sentimen positif bagi pergerakan harga saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Selama ini, sektor perbankan menjadi salah satu motor penggerak laju indeks harga saham gabungan. Banyak kan memang jadi motor penggerak itu ya, IHSG ya, terutama bank-bank pemerintah ya. Dan kalau yang swasta itu memang yang paling besar ya BCA itu. Jadi kayak BRI, BMRI ya, Mandiri, kemudian BNI, dan kemudian ya dan BCA itu yang kapitalisasi pasarnya besar itu ya. Dan memang sebetulnya dari dulu ya saham-saham perbankan itu memang jadi idola para investor gitu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan regenerasi kepengurusan, Unit Aktivitas Bulu Tangkis Mahasiswa UB mengadakan musyawarah anggota pada Februari 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk melaporkan dan mengevaluasi kegiatan selama tahun sebelumnya serta memilih kepengurusan yang baru. Bendahara UABT Bella menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diharapkan menjadikan unit kegiatan bulu tangkis ini lebih baik, produktif, dan berprestasi. Diharapkan nantinya pengurus baru dapat meningkatkan kinerja dari program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya dengan panduan dari kegiatan musyawarah anggota. Musyawarah anggota unit aktivitas bulu tangkis UB yang berlangsung selama 2 hari dimaksudkan untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban berbagai program kerja selama 1 tahun berjalan dengan evaluasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Selain itu, musyawarah ini juga sebagai ajang melakukan penyegaran kepengurusan agar regenerasi kegiatan bulu tangkis di Universitas Brawijaya terus berjalan dengan lancar. Oke, kalau ditanya kenapa kita pilih medianya melalui Zoom adalah karena di musyawarah anggota ini tidak hanya dihadiri oleh pengurus dan juga panitia saja, tetapi juga dari Mas, Mbak alumni DPU dan juga senior. Selain itu juga dihadiri oleh atlet dan juga anggota aktif, di mana dari Mas, Mbak alumni DPU dan juga senior ini mayoritas dari mereka sudah bekerja dan berada di luar Malang. Jadi agar kegiatan ini dapat dijangkau dan dihadiri oleh seluruh elemen dari UABT, kami memilih online adalah sebagai bentuk kegiatannya dengan Zoom sebagai medianya. Penguatan riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi membutuhkan modal dasar yang kuat. Ketua MSA PTNBH Profesor Sulistiowati menyebut penguatan budaya membaca menjadi modal kuat bagi penguatan riset. Untuk itu pihaknya mendorong agar setiap kampus dapat memperkuat kultur dan budaya membaca dalam berbagai bidang. Sulistiowati juga menjelaskan bahwa saat ini penguatan riset tidak hanya terfokus kepada penyelesaian persoalan masalah domestik nasional saja, namun harus mulai bergerak pada riset untuk menyelesaikan berbagai persoalan internasional sesuai dengan target dari perguruan tinggi PTNBH. Budaya membaca merupakan modal dasar yang harus diperkuat oleh semua pihak dalam perguruan tinggi. Penguatan ini bertujuan agar tercipta kualitas riset yang lebih baik dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan serta internasional. Riset perguruan tinggi PTNBH nantinya diharapkan mampu berkelas internasional dengan cakupan riset yang lebih luas. Menghasilkan penelitian yang berkualitas
kualitas, bahkan kualitasnya internasional. Nah, itu juga harus dibangun budaya membaca, meneliti yang berkualitas. Kualitasnya tidak hanya menyelesaikan masalah bangsa Indonesia, tapi juga internasional. Karena salah satu orientasinya adalah jurnal internasional bereputasi. Kendalanya itu budayanya. Kalau semua masing-masing individu, dosen, mahasiswa, peneliti, semuanya itu sudah benar-benar terbangun bahwa membaca, menulis, gitu, publikasi, sitasi, itu di antara tulisan temen itu ya tentunya secara benar dan baik ya, sitasi itu ya mudah sebenarnya untuk mencapai kualitas mutu akademik yang internasional dan rekognisi internasional. Nah, kendala kedua tentunya SDM ya, seperti itu, dan kendala lainnya tentunya akses seperti itu, karena tidak setiap dosen, mahasiswa, peneliti punya akses yang sama ya, tetapi ini sebenarnya bukan menjadi kendala untuk akses, karena bisa bekerja sama baik secara internal itu maupun eksternal. Unit Aktivitas Sepak Bola UB atau UASB mengawali kegiatan awal semester dengan futsal antar anggota. Kegiatan ini menurut Pasha, Ketua UASB, sebagai penanda dimulainya kembali kegiatan mahasiswa penggiat sepak bola dan mengakrabkan antara anggota dengan pengurus dan pelatih. Pasha berharap dengan kegiatan ini nantinya para anggota memiliki semangat baru untuk melanjutkan berbagai program lainnya selama tahun 2023. UASB saat ini sudah memiliki berbagai program baru yang akan dilaksanakan bersama dengan kerjasama yang baik antara pelatih, pengurus, dan anggota. Fun Futsal menjadi kegiatan pembuka bagi unit aktivitas sepak bola UB pada semester ini. Setelah libur hampir 2 bulan, para anggota kembali akan beraktivitas sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh pengurus dan pelatih. Diharapkan dengan kegiatan Fun Futsal ini, para anggota kembali memiliki semangat baru untuk kembali menjalani berbagai program latihan dan kompetisi. Yang pertama, karena memang ini baru pertama kali kita masuk kuliah, jadi kita juga akan memberikan kesan yang baik buat teman-teman semuanya. Soalnya kalau misalnya nanti kita langsung porsi latihan, takutnya nanti kesan dari teman-teman itu bingung dan juga masih belum ada arahan. Makanya dari kita sendiri akan mengadakan Fun Futsal ini tujuannya juga untuk silaturahmi dan juga untuk mempererat hubungan antara pemain dan juga pelatih serta dari pengurus tahun ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.